sebelum kita bertanya kepada saksi ya, kita ingatkan kepada saksi bahwa kemarin saksi merasakan ada matanya lagi tidak sehat ya. Untuk hari ini sudah sehat belum? Masih ya, kalau masih ya kita izinkan ya, namanya juga sakit begitu ya. Dan kembali lagi bahwa kemarin saksi sudah ditanya oleh penuntut umum, giliran dari penasihat hukum dan penasihat hukum juga kemarin ada salah satu yang sudah bertanya. Terus terakhir adalah masih dari terdakwa kalau nggak salah begitu ya. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan, tentunya tidak mengulang tapi melanjutkan pertanyaan yang kemarin sempat tertunda begitu. Silakan dari terdakwa untuk mengajukan pertanyaan, dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan keterangan yang benar. Kalau pertanyaannya kurang jelas silahkan minta diulang ya. Kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab begitu ya. Silahkan terdakwa. Ya, terima kasih yang mulia. Halo, Dr. Samira. Dr. Samira, di surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 368 menjadi 369. Di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gladys kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan seleksi, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak menyukai masyarakat, seperti itu. Masih menghubungi saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid, tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya terganggu juga, saya bilang, kamu Pak Ika harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, izinkan tidak, kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama, ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan, seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu, emang ada apa? Nah di situ saya terlihat agak tinggi dan nada tinggi, lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah, kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam ini tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sedang meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang ke klinik. Gitu. Oke, Dr. Samira, dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu menghapus Mail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15, dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dr. Samira sempat berjumpa dengan Dr. Oki di suatu acara, saya tidak tahu acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dr. Samira bilang saya
ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dokter Samira saat itu, Dokter Samira mengirimkan kepada saya, dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dokter Janet bilang bahwasanya Nikita dan Mail beserta Dokter Oki memeras Dokter Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dokter Samira, apakah Dokter Samira mengenal Dokter Janet? Dokter Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta Coba terdakwa pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dokter Janet, lalu saya menelepon Dokter Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang keras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dokter Samira yang itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, saya miliar itu kecil untuk saya. Nah, pertanyaannya, kenapa Dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Itu karena sempat menjadi perbincangan yang sangat keras. Tidak ada Saya minta